Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hosea, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya mengajak mari kita semua untuk mengambil Alkitabnya, dan nanti kita akan membaca bersama-sama Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizreel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tema dari kitab Hosea adalah kasih setia Allah kepada yang tidak setia. Arti nama Hosea adalah pelepasan atau keselamatan. Mengenai pribadi Hosea yang patut dihargai dan diteladani adalah kesediaannya untuk mengikuti perintah Tuhan yang amat sulit, yaitu menikah dengan Gomer, apapun konsekuensinya. Sedangkan perihal ayah Hosea, Beeri, tidak diketahui apa-apa, kecuali ialah seorang bernama Beeri yang dideportasikan oleh Tiglat-Pileser. Kita bisa lihat di dalam 1 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-6. Seperti juga yang dikatakan tradisi Yahudi kuno. Tapi hal ini sama sekali tidak pasti. Dan untuk tahun penulisan kitab Hosea sendiri selalu dikaitkan dengan masa dan lamanya pelayanan Hosea. Diketahui dalam Hosea pasal 1 ayat 1. Jadi lama pelayanan Hosea dimulai antara masa kebesaran Raja Uzia di tahun 763 sampai 739. Dan kemudian di antara masa Raja Hizkia, yaitu tahun 715 dan 686. Oleh karena itu,
Hosea dapat menyaksikan kejatuhan kota Samaria, ibu kota Israel, pada tahun 721. Sekalipun Hosea tidak membicarakannya. Hosea mulai bernubuat kurang lebih dimulai tahun 760. Dan nubuatnya yang terakhir disampaikan kurang lebih pada tahun 725. Adapun latar belakang kitab Hosea ini menjelaskan keadaan moral dan rohani. Bertahun-tahun sebelumnya jatuhnya kota Samaria pada tahun 721 adalah hal yang paling buruk dalam sejarah Israel. Tanah Israel penuh dengan kekerasan, penipuan, fitnah, penyembahan berhala, persinahan, dan dosa-dosa lainnya. Raja-raja berbuat jahat. Itu bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 8 sampai ke 22. Dari 7 raja di Israel, 3 dibunuh di zaman Hosea. Di mana ini, di masa ini, bangsa Asyur muncul sebagai kekuatan dunia dan bangsa Israel dibuang ke Asyur. Kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Maka dari itu, penekanan dan tujuan dari kitab Hosea adalah suatu panggilan kepada bangsa Israel, yaitu kerajaan utara, untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, dan dengan rendah hati kembali kepada Allah yang penuh kasih setia. Dalam Hosea pasal 1 hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai ketidaksetiaan bangsa Israel yang digambarkan melalui pernikahan Nabi Hosea. Kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 3. Kemudian kita bisa melihat penolakan bangsa Israel yang dilambangkan dalam nama anak-anak Hosea. Itu dalam pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Dan kemudian kita bisa melihat pemulihan Israel dan Yehuda dijanjikan, pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-12. Dalam penjelasan mengenai pernikahan Hosea dengan Gomer, seorang perempuan sundal, Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan sundal agar bangsa Israel dapat menyaksikan suatu alat peraga yang hidup yang melambangkan ketidaksetiaan mereka. Sebaliknya, dengan melihat kesetiaan Hosea terhadap Gomer, mereka melihat dan belajar betapa besarnya kesetiaan Allah terhadap umatnya yang tidak setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar 2 hal di masa kini. Yang pertama, kita dapat belajar dari bangsa Israel hari ini. Saat kerohanian mereka buruk dan kehidupan rohani mereka sangat jauh dari Tuhan, maka hal tersebut akan diikuti dengan buruknya juga moral bangsa tersebut yang dipenuhi dengan kekerasan, penipuan, fitnah, persinahan, kompromi dengan dosa, dan bahkan menyembah berhala. Sederhananya bisa dikatakan bahwa jika rohani seseorang buruk, maka bisa dipastikan juga moral seorang itu juga buruk. Maka kita sebagai orang percaya selalu diajarkan untuk takut akan Tuhan, menaruh Tuhan paling pertama di dalam semua aspek kehidupan kita. Karena kalau rohani kita benar, maka akan diikuti dengan moral kita juga yang benar. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita umatnya yang seringkali berlaku tidak setia. Ini hal atau pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari di masa kini. Tuhan selalu memakai banyak cara untuk memanggil dan membawa kita kembali kepadanya untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kembali kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Seringkali Tuhan memakai gambaran-gambaran atau contoh-contoh yang nyata yang ada di sekeliling kita, baik itu situasi, kondisi, orang-orang di sekitar kita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi yang bisa kita lihat secara kasat nyata, untuk menyadarkan dengan penuh kasih bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Dan kita dipanggil kembali untuk apa? Datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan berlaku setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar di mana rohani kami benar, maka moral kami juga pun benar. Dan kami juga belajar hari ini bahwa Engkau Tuhan yang selalu setia
untuk semua kami umat-Mu yang sering berlaku tidak setia. Kami belajar dari firman-Mu hari ini untuk berlaku setia baik kepada Tuhan, berlaku setia kepada suami atau istri kami mulai hari ini, maupun kami berlaku setia kepada lembaga, institusi di mana kami bekerja atau bergereja hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.